Eh, kita seperti biasa kita ada persekutuan tengah minggu ya, dengan tema yang cukup mantap nih malam hari ini tentang loyalitas yang akan dibawakan oleh Pak Budi. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarkan aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasih. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan di dalam hidup kekal. Amin. Ya, silakan Pak Udi kalau ada bahan yang mungkin akan di-share kepada kita, waktu dan layar kita malam hari ini, saya serahkan ke Pak Udi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Selamat malam sekali lagi rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Ada Britney di sini. Oh, ini ada Bu Fang yang baru join. Selamat malam. Jadi saya dihubungi oleh panitia flu waktu itu ya, agak lama satu bulan atau 1,5 bulan yang lalu untuk membawakan satu tema di PTM. Jadi awalnya, saya menolak sih sebenarnya. Jangan saya nggak mampu begitu. Saya untuk ini saya merasa tahu kapasitas saya untuk akhirnya Flo menerangkan bahwa ini bukan hanya hamba Tuhan atau siapapun bisa untuk saling sharing gitu. Kemudian, oh gitu, temanya apa Flo begitu. Kemudian dijawab bahwa loyalitas tidak perlu. Maksudnya gimana? Ini ada Flo sedang ada di waiting room, sedang kita bicarakan. Kemudian dia kasih pengantar sih. Sebenarnya ini untuk mahasiswa yang sudah lulus atau bahkan banyak orang yang bekerja, tapi kebanyakan dari mereka hanya bekerja sebentar begitu. Kemudian resign karena tidak cocok dan bahkan cuma beberapa bulan kemudian keluar dari pekerjaan. Saya rasa wah ini agak mirip juga dengan apa yang saya handle di tempat kerja gitu ya. Akhirnya saya terima dari tawaran Flo tadi. Kemudian ya sampailah setelah 1 bulan, sampailah malam ini kita bisa dapat belajar bersama. Jadi intinya saya nanti hanya sekedar sharing saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang ada pengalaman atau ada info seputar ini silakan disampaikan begitu. Jadi kita bisa saling melengkapi, saling belajar begitu. Saya akan coba sharing ya Pak Ari. Oke, sebenarnya seperti di pengantar yang saya sampaikan, kalau kebanyakan untuk yang loyalitas yang keluar masuk itu adalah mereka yang Gen Z dan Gen Y yang sering-sering mencoba gitu ya, karena mereka masih belum ada tuntutan, mereka ingin mencoba hal yang baru begitu.
bagi ini dari peserta yang ada kayaknya ada beberapa sih yang masuk dalam kategori generasi Z dan Y. Karena mereka setelah saya coba cari dari Beresford Research, mereka itu karakteristiknya kaum Z ini adalah ambisius, kemudian digital native, kemudian percaya diri, kemudian yang milenial adalah mereka karakteristiknya percaya diri, rasa ingin tahu, dan mempertanyakan otoritas. Dan ini adalah sering ditentang oleh generasi yang lebih tua, yakni generasi X dan yang lain, baby boomers dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, loyalitas tidak perlu. Kemudian saya coba membuat temanya lebih loyalitas sebagai orang Kristen. Jadi supaya lebih mengena begitu ya menurut saya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata loyal begitu, apa yang kira-kira di loyalitas atau loyal, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Bisa ada perwakilan 1, 2? Setia, Pak Udi. Setia, ya. Terima kasih Pak Ari. Satu lagi? Tahan lama. Tahan lama? Oh, oke. Awet. Baik. Kalau kita lihat tadi adalah setia, seperti yang disampaikan Pak Ari, adalah kata yang salah satu pujian terbaik yang dapat kita berikan kepada orang lain. Jadi bagaimanapun kesetiaan adalah sifat yang diinginkan untuk dimiliki oleh siapapun. Kemudian tidak peduli apakah mereka teman atau pasangan atau anggota keluarga atau karyawan kita. Sementara loyalitas dalam kehidupan pribadi itu sering kita inginkan, bahkan dalam kehidupan profesional juga sangat penting. Setiap orang ketika memiliki label loyal itu sangat mempunyai nilai daripada orang yang tidak loyal, begitu ya. Pentingnya loyalitas dalam kehidupan profesional sangat penting dalam bisnis apapun ya Bapak Ibu. Jika kita mengelola perusahaan atau memiliki bisnis sendiri, pun kita perlu mendorong atau menumbuhkan loyalitas dari karyawan kita. Tapi apa yang membuat seorang karyawan itu setia kepada perusahaan? Dan bagaimana kita bisa mendorong orang untuk merasa loyal kepada kita dan organisasi kita? Ini ada waktu sampai 30 menit ya Pak Arya? Ya, kurang lebih. Oke, apa yang kontribusi apa ya, atau karyawan, mengapa karyawan itu loyal terhadap organisasi atau perusahaan kita? Seorang karyawan kemungkinan akan merasa setia atau loyal di tempat kerja mereka jika mereka merasa dihargai atau diapresiasi saat mereka bekerja. Biasanya apresiasi ini adalah yang umum adalah berupa gaji yang sesuai begitu ya. Tapi bukan hanya gaji ya, tapi juga penghormatan atau bagaimana kita bisa menghargai hasil karya atau hasil kerja mereka itu juga sangat diperlukan. Idealnya mereka memahami visi utama perusahaan kita dan tujuan kita, dan mereka tahu bahwa mereka tuh cocok dengan rencana atau visi misi atau perusahaan atau tempat kita bekerja.
karyawan kita idealnya akan merasa memiliki dampak langsung pada kesuksesan yang diraih oleh perusahaan. Dan mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk membantu. Jadi membantu, misalkan kita punya usaha tadi, karyawan kita akan dengan senang hati, dengan akan loyal apabila mereka merasa dihargai atau diapresiasi ini. Nanti kalau ada sharing atau ada apa, bisa langsung saja Bapak Ibu bisa langsung saja menanggapi begitu, atau nanti setelah selesai ini akan ada waktunya, begitu ya Pak Ari ya? Ya. Biasanya silakan di floorkan yang Pak Budi ada dulu, nanti kita ada sesi sharing sampai 1 jam kurang lebih. Silakan. Oke, yang berikutnya adalah untuk mendorong loyalitas karyawan tuh bagaimana caranya? Yang umum yang biasa dilakukan adalah perlakukan mereka dengan baik saat mereka sedang bekerja dan tunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki karir masa depan dengan perusahaan kita atau tempat kita punya usaha, begitu. Mengapa loyalitas itu penting? Loyalitas cenderung mendorong karyawan kita untuk melakukan pekerjaan terbaik dari apa yang mereka punya, dengan melakukan standar tertinggi dari yang mereka punya. Jadi, jika kita memiliki karyawan yang setia, yang bekerja untuk kita, mereka akan memiliki bekerja secara produktif, Bapak Ibu, dan efisien. Tentu saja hal ini akan berpengaruh positif atau berpengaruh baik kepada perusahaan dan kita sebagai owner ya. Ini dapat meningkatkan kinerja bisnis kita secara keseluruhan dan pada gilirannya akan meningkatkan penjualan serta keuntungan. Dan ini akan selalu menjadi kabar baik bagi kita sebagai pebisnis apabila kita memiliki seorang karyawan yang loyal tadi. Tadi seperti saya sampaikan akan meningkatkan keuntungan kita dan dapat membantu kita dalam mencapai tujuan. Tujuannya kita kalau berbisnis ya pastilah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mengapa loyalitas itu penting? Dan yang kedua, setelah alasan yang pertama tadi adalah menurunkan tingkat turnover. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di perusahaan itu dalam rekrut tim baru atau pegawai itu sangat membutuhkan effort ya Bapak Ibu ya, dari prosesnya apabila kita harus memberikan mereka training apabila mereka belum punya skill terhadap apa yang kita butuhkan. Jadi apabila tingkat turnover dalam satu perusahaan ini bisa ditekan, maka kita tidak usah banyak untuk merekrut anggota tim baru. Dalam hal ini akan menguntungkan kembali di perusahaan. Kemudian karyawan yang loyal juga cenderung meningkatkan perusahaan secara keseluruhan, akan dapat mengajukan ide yang cemerlang, kemudian bekerja mencapai target penjualan dan melakukan yang terbaik untuk keberhasilan perusahaan. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan loyalitas karyawan kita? Yang pertama adalah kita kembangkan potensi apapun itu yang dimiliki oleh karyawan. Kita mengenali mereka dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tentu saja kita tahu bahwa si A punya skill ini, punya keahlian ini. Meskipun mereka pindah ke jalur karir yang baru apabila dibutuhkan oleh departemen yang lain misalkan,
Kita sebagai manajer harus tetap percaya bahwa pada masa depan mereka ada dan akan membuat perusahaan jauh lebih maju atau dengan mereka yang setia atau loyal kepada perusahaan. Yang kedua adalah apabila ada keadaan atau situasi di mana terjadi suatu salah menyalahkan begitu ya, ada suatu polemik, kesalahannya kita terhadap salah satu karyawan kita, lebih baik atau kita bela atau pertahankan atau perjuangkan mereka sampai kebenaran diketahui, daripada membiarkan mereka untuk menerima kesalahan yang mereka tanggung tanpa kita menyelidiki. Kemudian sikap yang menunjukkan bahwa bersedia berjuang keras untuk mereka akan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Dan yang berikutnya adalah kita menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari masa depan perusahaan. Kalau mereka merasa bagian dari perusahaan itu secara integral, mereka adalah masa depan perusahaan, mereka akan bekerja lebih keras dan membiarkan mereka melihat bagaimana kontribusi mereka secara langsung mempengaruhi kesuksesan perusahaan yang merupakan kesuksesan mereka juga. Itu secara perusahaan atau bisnis. Sekarang kita coba melihat sebenarnya loyalitas ini dalam Alkitab itu ada di mana sih sebenarnya? Kalau dari materi yang sudah saya baca, loyalitas sendiri itu mengingatkan kita akan rasa memiliki dan solidaritas yang kuat. Dengan itu muncul ide untuk kesetiaan sepenuh hati ditambah dengan pengabdian dan tugas yang teguh. Begitu. Jadi secara dalam Alkitab konsep kesetiaan adalah murni relasional. Maksudnya di sini adalah seluruh keberadaan kita sepenuhnya berkomitmen pada seseorang. Kalau kita lihat di Yosua 24:15 itu dikatakan seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi konsep loyalitas adalah murni relasional yang harus kita untuk berkomit kepada seseorang. Sedangkan kesetiaan atau loyalitas itu diungkap pada kita dalam alam ilahi dan manusia. Di secara ilahi, kalau kita bisa lihat seperti dalam dua perintah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau secara manusia kita bisa melihat bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti dalam
Markus 12 ayat 29 sampai 31. Allah sendiri menetapkan inti kesetiaan atau loyalitas melalui hubungan perjanjiannya dengan umatnya. Kalau kita baca dari ayat-ayat yang ada di slide ini, dari Ulangan, dari 2 Timotius, dari Roma, kemudian ada di Ulangan juga dan 1 Yohanes, semua itu menetapkan bahwa Allah itu setia kepada kita, kepada umatnya. Contohnya bisa kita lihat di Ulangan yang pasal ke-7 ayat yang ke-9, karena itu ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia, yang memelihara kesetiaan perjanjiannya dengan orang-orang yang mengasihi Dia dan menuruti perintahnya sampai 1000 generasi. Di Roma juga dikatakan bahwa melalui perjanjiannya, umat Allah diyakinkan akan kasih-Nya yang tidak berkesudahan, yang darinya tidak ada orang percaya yang dapat dipisahkan. Begitu. Sampai yang di 2 Timotius, kalau kita lihat dikatakan bahwa tetapi bagi orang percaya, kita memiliki janji bahwa bahkan jika kita tidak setia, Dia akan tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dalam hubungan kita dengan satu sama lain atau sesama manusia, kita dipanggil untuk kesetiaan yang teguh. Ini bisa kita lihat di Filipi atau juga di Rut. Kalau di Filipi dikatakan bahwa Paulus berbicara tentang teman setianya, orang yang tidak dikenal ini mungkin Titus atau Silas. Tetapi siapapun itu, dia adalah orang yang bekerja dan setia bersama Paulus. Dikatakan demikian. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau di Rut, kita sudah mengenal bersama kisah Rut, perwujudan kesetiaan seperti yang ditunjukkan dalam pengabdian dan kewajiban penuhnya kepada ibu mertuanya. Dia berkata seperti ini, jangan desak aku untuk meninggalkanmu atau berbalik darimu. Kemana kamu pergi, aku akan pergi. Dan di mana kamu tinggal, aku akan tinggal. Umatmu akan menjadi umatku, dan Allahmu Allahku. Begitu. Di slide yang terakhir ini, sebagai murid Yesus kita menunjukkan kesetiaan dan kesetiaan kita yang rela berkorban dengan mengikut perintahnya. Jadi setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tetapi bahkan ketika kita gagal untuk sepenuhnya setia dan teguh kepadanya, kita memiliki jaminannya bahwa Dia akan setia kepada kita. Dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kembali saya bandingkan ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita dipercaya untuk menjadi seorang karyawan atau mengelola suatu bisnis atau apa, loyal atau kesetiaan itu adalah penting atau perlu kita lakukan sebagai murid Yesus dan sebagai teladan. Begitu. Saya kembalikan ke Pak Ari, apa jika ada yang perlu kita diskusikan? Iya, terima kasih Pak Budi. Iya, silakan dari Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan atau sharing tentang loyalitas ini? Belum ada. Pak, saya tadi
Boleh ditampilkan slide pertama yang definisi loyalitas ya. Setelah halaman judul tadi loh Pak. Saya sambil menunggu respon dari Bapak Ibu, saya mencoba ya. Ini. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu mungkin lihat gambar ini ya. Saat Pak Hudi memunculkan gambar ini, lalu muncul gambar seekor anjing di sana yang tersirat di kepala saya, tentu mungkin sama dengan apa yang tersirat di Bapak Ibu. Pasti ingat nama seekor anjing yang namanya Hachiko atau siapa lagi ya, yang ceritanya sangat-sangat menyentuh dan saya kira sungguh luar biasa. Ya, saya lupa tepatnya, tapi kalau nggak salah 9 tahun atau berapa gitu ya, dia dengan setia menunggu majikannya. Ini sungguh luar biasa tentang loyal ini. Artinya tadi sempat disinggung ada kesetiaan di sana, setia kepada pekerjaan, kepada perusahaan, atau mungkin kalau kita dalam konteks bergereja ya setia dengan tugas panggilan kita mungkin, atau apapun itu. Nah, itu yang pertama. Saya begitu ingat slide ini langsung teringat, wah ini Hachiko, begitu setia. Nah, terima kasih Pak Udi, slide-nya bisa ditutup mungkin. Yang kedua, waktu Pak Udi sempat singgung dari beberapa ayat-ayat kitab tadi, saya sempat teringat tokoh-tokoh yang setia, Pak. Seperti misalkan Ayub ya, dengan kesetiaannya dan berpegang teguh di sana. Abraham dan yang ya tentu banyak lagi yang lain. Terima kasih Pak Udi sudah sharing tentang kesetiaan tadi yang ada relasi di sana. Oh, saya langsung ingat nih, Hachiko punya relasi dengan majikannya. Sementara tokoh-tokoh Alkitab yang juga kita sama-sama belajar dari mereka, Ayub, Abraham, semua juga punya relasi. Itu saya yang ngambil poinnya dari presentasinya Pak Udi ini tadi. Terima kasih Pak Udi, sekali lagi mengingatkan saya dan mungkin juga teman-teman yang lain. Ya, terima kasih juga Pak Ari. Saya juga pernah menonton film itu Pak, sempat juga ya Pak ya. Drama tapi bagus sekali sih itu. Bagus, jadi sangat-sangat apa ya, menyentuh dan mengena gitu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang menanggapi atau mungkin pertanyaan deh. Boleh tanya, kita bisa sharing di sini. Ada Pak Udi, ada Pak Sam, ada Bu Susan, ada Pak Paul, dan ada Bapak Ibu yang lain. Silakan. Ada yang mungkin. Selamat malam. Iya, silakan Pak Nicholas. Ada Pak Niko. Selamat malam Pak Niko. Perlu gambar orangnya, nggak usah ya. Jadi begini, yang perlu kita bedakan dulu, kesetiaan kita ini pada Tuhan dan kesetiaan kepada perusahaan. Kalau dalam hal kita setia kepada Tuhan, itu sifatnya mutlak. Tetapi kalau kita setia pada pekerjaan atau perusahaan, tentunya tidak mutlak. Nah, di dalam hal, kalau ia setia kepada Tuhan, kita nggak usah bahas ya, karena itu sifatnya mutlak udah. Nah, dalam hal kesetiaan kita pada pekerjaan atau perusahaan, yang saya katakan tadi tidak mutlak, ini bisa negatif, bisa positif. Kita sering dengar si A bekerja di perusahaan tertentu, terus tergiur dengan salary
atau inisiatif lain yang lebih baik, dia pindah kan Pak. Walaupun sebenarnya di perusahaan A ini memang dia lebih kecil income-nya. Dia pindah ke perusahaan B. Anggaplah dia sudah tidak setia kan. Karena misalnya dia baru relatif kerja di situ. Tergiur dengan seleri dan sebagainya, dia pindah. Apa yang terjadi? Sering kali kita mendengar perusahaan yang dia baru pindah tutup. Atau dia di PHK dan seterusnya. Jadi ini yang saya bilang sisi negatifnya. Tetapi ada juga orang yang tidak setia, berpindah, tapi bukan pindah-pindah ngawur gitu ya. Itu malah memberikan satu hal yang positif, bisa mempengaruhi kehidupan yang lebih baik, income lebih baik, dan seterusnya. Nah ini, saya ini dulu kan kerja di bank. Dulu kalau saya tetap setia sampai sekarang ini, tentu saya tidak punya peluang untuk berusaha sendiri. Nah, demikian juga ada orang, saudara saya, dulu lama sekali kerja di perusahaan besar di Jakarta. Dia padahal sudah bagus sekali, dia akhirnya bisnis sendiri, lebih baik. Jadi dalam hal ketidaksetia pada perusahaan itu tentunya ada plus minus. Nah, jadi kalau menurut saya yang perlu sekali kita evaluasi di sini adalah kalau seseorang bekerja di perusahaan A, kemudian dia mau pindah kepada B, kalau menurut saya yang perlu dinilai utama adalah sejauh mana fundamental, potensi dan prospek, dan sudah berapa lama perusahaan B itu berdiri. Nah, saya simpel aja, kalau misalnya dia kerja di perusahaan A, yang sebenarnya kekuatannya di bawah dari B, prospeknya masih di bawah perusahaan B, kalau saya, income lebih kecil, saya pindah. Tapi mempunyai kontinuitas atau kelangsungan dari income dan seterusnya itu lebih baik, lebih terjamin. Jadi tentu kita harus menilai dulu perusahaan-perusahaan atau bagaimana fundamental kinerjanya, sejak berapa lama, ya, dan seterusnya. Ada saudara saya kerja di perusahaan yang bagus sekali, tergiur, pindah, sekarang keluar, pindah lagi, keluar lagi, malah melorot daripada yang pertama dan sebaliknya. Jadi pertama menurut saya dalam hal ketidaksetiaan kepada perusahaan kita perlu evaluasi, dan tentunya dalam evaluasi ini kita bawa dalam doa. Saya percaya kalau kita bawa dalam doa, ada suara hati dari Tuhan yang menjawab itu. Saya beberapa kali mengikuti suara hati ya kadang-kadang bisa berhasil juga begitu, karena dari Tuhan begitu. Nah itulah yang saya mau sharing, bahwa kesetiaan itu kita harus lihat kasus per kasus, mengevaluasi dan seterusnya, dan tentunya kita bawa dalam doa. Jadi bukan berarti orang yang tidak setia itu pasti negatif, belum tentu Pak, belum tentu. Ya bisa lebih baik lagi. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Niko. Kita sangat diberkati ya, karena ada Pak Niko di sini yang memberikan sedikit sharing dari, karena jarang-jarang ada kita bisa tahu ya orang yang seperti Pak Niko gini ada di tengah-tengah kita, yang tadinya tadi seperti disampaikan sempat menjadi karyawan, tapi akhirnya sekarang sudah bisa memiliki suatu perusahaan sendiri. Terima kasih Pak Niko. Jadi saya setuju seperti yang Pak Niko sampaikan, bahwa kita pasti ada bisa membedakan antara loyalitas kita kepada Tuhan dengan kepada perusahaan yang di awal-awal tadi disampaikan. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tadi Pak, bahwa ketika kita di perusahaan itu kita diberi apresiasi. Jadi apresiasi ini adalah sifatnya bukan hanya salary ya Pak, tetapi tadi sempat saya singgung ada penghargaan dalam berupa apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan itu dihargai dengan baik.
itu sangat membuat kita merasa, oh aku ini dihargai, aku ini diterima di perusahaan ini, begitu. Sekali lagi terima kasih masukannya Pak Niko. Iya Pak, Rodi. Saya mau tambah sedikit ya Pak. Iya Pak. Dulu waktu saya jadi karyawan, saya ya belum kenal Fang dan seterusnya. Saya memang waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin satu saat berusaha sendiri. Kalau memang bisa kehendak-Mu terjadi, maka saya ada jalan demikian. Nah, ternyata Tuhan berkehendak. Nah, kadang-kadang ya, ini mungkin Fang juga nggak tahu. Semacam mimpi mengingatkan kepada saya, seolah-olah Tuhan mengingatkan kepada saya. Ingat loh, dulu kamu kerja dengan istilahnya ya dengan kondisi pada waktu kamu bekerja dibandingkan dengan kondisi dengan kamu berusaha sendiri. Itu hal yang berbeda. Ingat itu, saya kadang-kadang seperti diingatkan dalam mimpi. Dan saya percaya bahwa ini Tuhan mengingatkan saya bahwa inilah kemurahan dan kehendak Tuhan. Jadi saya ya Pak, saya dalam menjalankan perusahaan saya, mungkin Bapak Ibu nggak percaya Pak, saya sangat menganggap saya ini karyawan Pak. Saya menjalankan usaha, saya anggap ini saya ini karyawan. Karyawannya siapa? Karyawannya Tuhan. Oh. Itu iya betul Pak, itu sangat kental. Jadi saya kayak gudang, saya ngurus apa, saya anggap saya diperintah ini oleh atasan saya. Jadi saya sangat tidak merasa bahwa ini milik saya Pak. Sampai detik ini, saya tidak merasa milik saya. Saya merasa ini perusahaannya yang Tuhan kasih kepercayaan, Tuhan suruh saya kelola, ya udah. Jadi sampai ya saya nggak tahu ya pengusaha lain. Kalau saya sih anggap saya karyawannya. Karyawannya hanya besar ini Pak, huruf besar. Iya. Nah, itu mungkin lain dari yang lain, tapi itulah saya merasa mensyukuri semua itu. Kenapa saya bisa punya hati yang demikian? Ya ini, saya juga bersyukur. Jadi sekarang saya karyawan, Pak. Saya bukan pengusaha yang pemilik, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Menarik sekali ya, begitu sangat rendah hati sekali. Inspiratif Pak. Inspiratif. Bapak Ibu yang lain ada? Iya, silakan. Pak Paul mau menyampaikan sesuatu, Pak? Ya, Pak. Silakan Pak Paul. Oke. Yang pertama saya menanggapi sedikit tentang tadi di awal pembukaan Pak Hudi berkata tentang generasi Y dan Z ya. Betul Pak? Ya. Ya. Kalau mereka dianggap sebagai generasi yang tidak loyal, saya rasa kita perlu melihat konsep apa yang mereka ikuti, dan gitu ya. Kalau kita perhatikan, konsep yang sekarang sangat populer dan dianut oleh hampir semua orang itu adalah konsep-konsep yang sifatnya hedonis. Satu. Yang kedua, konsep positive thinking, kalau kita perhatikan betul, itu adalah konsep yang sangat berlawanan dengan konsep Alkitab. Ya, positive thinking itu selalu menempatkan diri kita sebagai pusat. Kamu bisa, kamu hebat, kamu penting. Ya, jadi diri kita ada di pusat dan dunia ini berputar mengelilingi kita. Itu konsep positive thinking dan konsep yoga yang seringkali diajarkan. Bagaimana kita ini menjadi pusat dari segala sesuatu. Nah,
Kalau kita lihat Alkitab, Alkitab kan berlawanan, karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan pusat dari segala sesuatu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan generasi Y dan Z untuk sikap mereka yang tidak loyal umumnya ya, secara umum ya. Tapi mereka berusaha untuk loyal terhadap diri mereka sendiri. Nah, menarik ketika Pak Hudi tadi bagikan beberapa ayat Alkitab di mana termasuk dari Markus 8 ya, bahwa barang siapa mau mengikut aku ya harus melupakan dirinya dan memikul salib setiap hari itu. Nah, kalau itu standar kesetiaannya, maka memang benar apa yang Pak Niko katakan, kesetiaan itu mutlak hanya kepada Tuhan. Ya, kalau kita berbicara perusahaan, Pak, kesetiaan itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya, seorang karyawan yang bertahan belasan tahun atau puluhan tahun, apakah kita bisa sebut setia? Belum tentu. Saya pernah ngomong-ngomong dengan seseorang, dan dia mengatakan loh, ya, kalau saya pindah di perusahaan yang itu memang lebih baik, kondisinya lebih baik, semuanya lebih teratur, lebih fair. Tapi di perusahaan yang sini enak, saya bisa korupsi. Ceperannya akeh. Apakah itu loyalitas? Oh, dia bertahan lama, belasan tahun di perusahaan itu. Karena ceperannya akeh. Nah, kita menilai loyalitasnya bagaimana? Kan seperti itu, Pak. Ceperan itu ini ya Pak? Sampingan, jadi dia bisa cari duit sampingan. Sampingan, tapi di luar itu hasil dari perusahaan. Legal ya Pak? Maksudnya bisa semua orang tahu bahwa itu bukan hal yang negatif gitu kan? Tergantung. Sebenarnya kalau dia ketika bekerja dari jam 8 sampai jam 5 kepada dia kan sudah harusnya mengabdi di perusahaan itu Pak, tetapi dia untuk mengambil keuntungan lain dengan mengambil ceperan tadi itu kalau saya rasa dia melakukan hal yang tidak sebenarnya begitu Pak. Kalau dia lakukan di luar jam kerja itu legal saja Pak, itu tidak ada masalah dengan kesetiaan. Iya, makanya saya ditanya apakah di dalam jam kerja. Mungkin ini apa yang dimaksud ceperan itu di proyek Pak. Ini saya sharing aja dari teman sih. Yeah. Ini suka kerja di proyek karena misal pasir ini jelek, oh ini harus retur. Tapi dikasih 500.000 ya sudah jalan. Maksudnya ceperan itu seperti itu kalau saya nangkap. Iya. Itu yang ya, mana dia itu. jadi loyal jadi. Paling sederhana seperti itu Pak. Itu sih. Seperti itu Flow, betul. Tapi bisa lebih parah lagi. Dia marketing, Pak. Kalau dia marketing dengan barang dari perusahaannya, komisinya misalnya 2,5%, ya. Tapi dia bisa menjualkan barang lain dengan komisi lebih tinggi. Barang yang jenisnya sama, tapi beda merek. Jadi itu istilahnya orang yang buka warung dalam restoran. Dia bekerja di restoran, tapi di dalam restoran itu dia buka warung. Bukan produk dari perusahaan itu ya Pak? Bukan. Nah, kalau rumah makan, yang namanya kasir sama koki,
itu biasa bekerja sama juga. Mereka terima order, si koki ini bawa bahan dari rumah, misalnya daging. Dia bawa daging dari rumah. Begitu ada order, dia masak. Ini kebanyakan yang tanpa cash register, jadi mereka memberikan notanya itu nota kosongan, tanpa nama perusahaan, tulisan tangan itu aja. Dagingnya dari si koki, bumbunya milik perusahaan, milik restoran, yang bikin notanya kasir. Setiap bisnis pasti ada celah begitu ya Pak Paul. Ya. Nah, mereka bisa bertahan bertahun-tahun kalau cara mereka itu bisa mereka terapkan. Nah, ini secara kuantitatif kita bilang mereka loyal, tapi sebetulnya apakah mereka loyal? Kembali lagi ke statement Pak Niko tadi ya Pak Paul. Ketika dia lakukan itu tidak damai sejahtera, dia merasa kalau mereka lakukan itu damai, Pak, uangnya banyak. Damai, Pak. Sangat damai, Pak. Jangan khawatir. Enggak. Pasti ada was-was begitu, Pak. Nanti suatu saat namanya orang apes atau apa, ada lapor ke bos atau apa, dia otomatis ini karirnya dia dipertaruhkan. Mereka sudah dapat duit banyak. Hal-hal semacam itu resikonya udah dihitung, Pak. Resikonya udah dihitung. Ya. Nah, kalau tadi Pak Niko bilang beda kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada perusahaan, ya. Saya bisa nafsirkannya begini, Pak. Kalau kita ikut sebuah perusahaan, kita harus tahu konsep usaha. Sebuah perusahaan itu dibangun untuk mencari untung, betul kan, Pak? Ya. Kalau dia dibangun untuk mencari untung, dan umumnya hanya untuk mencari untung, kecuali punya visi yang lain untuk pelayanan dan macam-macam, mereka juga kesetiaannya adalah pada keuntungan. Pada saat keuntungan itu menyusut dan mereka kesulitan, maka karyawan juga di PHK sama mereka. Betul enggak, Pak? Jadi, Pak, kesetiaan itu tidak terlalu sederhana juga. Jadi dalam konteks perusahaan dan posisi sebagai karyawan, sebetulnya yang disebut kesetiaan itu yang pertama ya arahnya ke integritas sih, Pak. Jadi bagaimana kita bekerja dan sungguh-sungguh memikirkan kebaikan perusahaan ini. Oke. Tetapi tidak lepas juga kita membina karir kita, ada kesempatan yang lebih baik, dan itu memang Tuhan berkenan untuk kasih kita jalan ke sana, ya nggak apa-apa gitu. Oke, Pak, kita kembali ke Pak Niko ya Pak. Sebagai ini, saya kok jadi lebih ini ingin menanyakan ke owner. Jadi Pak Niko, misalkan Bapak sebagai owner kemudian tahu bahwa karyawan Bapak itu melakukan tadi seperti contoh tadi Pak, melakukan sesuatu hal ngambil ceperan gitu Pak, padahal sudah digaji per bulan demikian. Pak Niko gimana Pak? Sikapnya Pak? Kalau saya, memang saya ada beberapa langganan yang saya celup galvanis anti karat. Mereka kasih tips. Nah, kalau dia kasih tips tidak terkait dengan
keuangan perusahaan, tidak terkait dengan kerugian, tidak terkait dengan markup dan sebagainya, kalau menurut saya sih masih wajar, Pak. Halo? Ya, masih wajar. Sama aja. Kalau saya makan di restoran, waktu karyawan terimanya kan ceperan juga, tidak merugikan perusahaan, tidak ada pengaruh terhadap perusahaan. Ya, kalau menurut saya sih itu masih wajar, masih oke. Tetapi yang masalah ceperan ini akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri, Pak. Misalnya, Pak, saya akan berhubungan dengan kontraktor elektrikal. Karyawannya ada ceperan ini untuk barang-barang tertentu yang harusnya dari perusahaannya, dia nyuplai sendiri, main dengan ini yang saya bilang nggak boleh, Pak. Karena itu sudah menyimpang. Tapi kalau ceperan dalam arti yang hanya untuk tidak ada hubungan dengan mempengaruhi omset ataupun keuangan perusahaan, ya kalau menurut saya sih masih sah-sah saja. Dulu karyawan saya pernah nyuri plat-plat bekas, Pak. Kebetulan saya nggak tahu, sore-sore ditelepon sama polisi, tapi udah lama, Pak. Ya mungkin di atas 10 tahun lalu. Saya ditelepon sama polisi, Pak, ini ada orang curi plat bekas dengan sepeda motor. Saya sama Fang-Fang malam-malam ke kantor polisi. Loh, karyawan saya, Pak. Nah, ini kan ceperan yang nggak betul, kan? Terus, nah waktu itu polisi ngomong ke saya, dan saya masih ingat, tergantung Bapak diteruskan, saya tahan dari penjara. Nah, di situ Fang-Fang ngomong tidak usah. Ya. Nah, di situ kita diuji juga loh, Pak. Kita memberikan toleransi, kita memberikan pengampunan supaya jangan lagi lah. Nah, terus akhirnya saya bilang, Pak, udah kita memberikan maaf, kita akan bina dia kembali. Ya udah dia dibebasin. Dia nggak dikeluarin, saya nggak keluarin. Dia kerja lagi ulang. Sampai satu saat mungkin dia ada kerja lain atau bagaimana, dia pamit ke saya, baik-baik, minta maaf, terima kasih. Begitu aja, Pak. Wow, benar-benar Bapak ini baik ya. Jadi misalnya begini, Pak Udi. Iya. Pak Udi di Java Compete misalnya. Iya, iya. Ini yang harusnya bahan baku dan sebagainya harus bukan dari Pak Udi membuat satu perusahaan bayangan dan sebagainya, ya Pak Udi main harga dengan orang dalam, nyuplai apa, ini ceperan yang nggak boleh, Pak. Betul. Tetapi Pak Udi misalnya rekanan, waduh terima kasih, tidak mempengaruhi harga, tidak mempengaruhi motivasi dan sebagainya. Kayak orang di rumah makan kasih tips, ya boleh-boleh aja. Tidak mempengaruhi apapun di perusahaan. Artinya ceperan yang si A dapat itu, dapat atau tidak, sama sekali tidak mempengaruhi perusahaan. Ya udah, kalau menurut saya itu nggak apa-apa. Nah, begitu, Pak. Iya, Pak Miko. Ternyata kompleks juga, Pak Udi. Loyalitas ini. Iya ya, banyak ternyata ya. Sebenarnya kalau ini mau dilanjutkan gitu sampai berjam-jam lagi lama, Pak. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Pak Paul, atau masih ada Flo, Britney, Pak Ya, Santo? paling enak kan bisa sampel seperti Hachiko, Pak. Mungkin Flo ada. Jauh lebih kompleks dari Hachiko, Pak. Oh iya. Flo ini loh, mungkin salah satu pebisnis muda juga loh, mungkin bisa sharing bagaimana mengelola karyawannya itu supaya loyal atau gimana, Flo? Mungkin bisa kasih masukan juga. Oh, sedang sibuk Flo-nya. Saya mau bertanya, boleh Pak? Oh, jangan, kalau Pak Erik saya nggak bisa jawab.
Saya mau sharing. 2014 itu kan saya sempat hidup di Jakarta, begitu ya. Kemudian di sana saya menjadi seorang kepala cabang dipercaya di Jakarta, mengurusi marketing dan juga produksi. Ini geraknya di bidang stainless gitu. Nah, 2009 saya pernah ikut sebuah pelatihan. Salah satu temanya adalah tentang loyalitas. Di situ ada dua hal yang saya ingat. Loyalitas itu berhubungan dengan faith, jadi kesetiaan. Lalu yang kedua unsurnya adalah supportive, mendukung perusahaan. Nah, yang faith ini kita harus setia pada perusahaan. Lalu yang kedua, yang tentang support ini, kita mendukung, tetapi juga ketika tahu ada hal yang tidak benar dilakukan oleh perusahaan atau teman yang melakukan hal tidak benar, maka kita harus mendukung dengan cara meluruskan itu. Nah, ketika saya di posisi sebagai kepala cabang itu, di satu sisi saya harus setia pada perusahaan, melakukan yang disuruh perusahaan, tetapi di satu sisi bertentangan dengan batin saya. Kenapa? Karena di posisi saya itu saya harus mengeluarkan barang dari bea cukai, harus menyuap sana sini, hubungan dengan orang Pertamina, harus lagi-lagi suap begitu. Dan uang yang diberikan pada saya, pertanyaan saya, bagaimana kita loyal pada perusahaan, tetapi kita juga mampu melakukan support agar apa yang salah itu bisa tidak kita lakukan. Nah, itu yang membuat saya salah satunya, saya kemudian tidak mau melanjutkan di perusahaan tersebut karena itu bertentangan sekali dengan hati nurani saya. Begitu Pak Udi. Iya, saya teringat juga Pak. Jadi kita sebagai HR itu setiap bulan itu ada meeting gitu ya. Jadi antar unit dari berbagai tempat itu kenapa seorang manajer di suatu unit tertentu itu ketika dalam melakukan apapun supaya dia tidak dipersalahkan, dia akan mengungkap itu semua ke meeting itu. Jadi di situ tentu saja kan ada pimpinan, ada semua jadi bergabung. Kemudian dia mengatakan bahwa ini untuk kepentingan ini saya harus mengeluarkan sekian dengan budget sekian begitu. Jadi asalkan itu, karena kalau tidak dilakukan itu Pak Erik, apalagi kalau untuk ini ya formula dalam pengetesan pakan itu ya itu sangat lama Pak. Dengan melakukan itu jadi lebih dipersingkat sehingga fit itu jadi ketika mengeluarkan produk baru itu akan berimbang gitu loh Pak. Kalau kita benar-benar straight nurutin lembaga yang mengeluarkan itu perizinan selama 2 bulan itu nggak bisa nutut dengan nanti rotasi begitu Pak. Tapi sebagai ini dia harus nggak secara diam-diam, tapi dia harus mengungkap itu bahwa saya melakukan ini gitu di dalam meeting itu. Begitu Pak. Jadi itu supaya tidak dipendam sendiri dan berdosa sendiri. Ada masukan? Silakan. Mungkin maksudnya fleksibel ya Pak ya? Untuk yang suap tadi, bribe tadi ya Bu ya? Yang ya kayak ibarat pelicinnya itu loh Pak. Kalau misalnya dalam prakteknya kalau nggak ada pelicinnya kan nggak bisa lancar ya Pak? Iya, karena kalau kita lihat kondisi sekarang ini, kita mau nggak mau tetap akan menghadapi itu ya Bu. Tetapi selama itu karena di perusahaan sifatnya harus diketahui bersama, apalagi oleh pimpinan ya. Jadi pimpinan tahu kita nggak masalah. Jadi kita kita melakukan ini begitu. Kalau menurut Pak Sam gimana ini Pak? Langsung ditodong. Kalau diumumkan kan berarti dosanya dosa berjamaah ya Pak. Iya.
Waduh, kalau soal pelicin malah saya mau usul flow keluar ya. Jadi satu tema sendiri menarik nih. Ya Pak Paul ya, bisa diusulkan gitu. Karena ya pasti bisa berkembang lagi, nggak akan selesai nih jam 9 gitu ya. Kalau soal pelicin gitu. Tapi ya memang yang saya lihat ya menarik ini ya, yang tadi disampaikan Pak Hudi dan di-share-kan rekan-rekan. Untuk izinnya Bukit Bali gimana, Pak? Nah, itu dia. Untuk perizinan itu pelicin atau bukan? Wah, itu. Saya diem aja deh. Diem aja. Untuk menang tender, Pak Paul gimana Pak? Pakai pelicin atau enggak? Orang dalam. Wah, itu. Tapi kalau ngomongin loyalitas, buat saya ya itu tadi gitu ya, yang rekan-rekan sharing gitu. Loyalitas kita teruji, baik ada atau enggak ada yang ceperan tadi, pelicin atau apa gitu ya. Tapi saya juga pikir, kenapa Hachi itu bisa loyal? Ya karena dikasih makan, karena dikasihi, karena disayangi. Gitu. Kalau dia loyal ke orang yang ya baik sama dia, ya kan, ke orang yang ya kasih dia sesuatu gitu. Nah, ya itu bisa dipakai gitu ya di dalam kehidupan ya pekerjaan kita gitu. Ya pelayanan pun ya bisa gitu ya, karena ya Tuhan juga udah loyal sama kita gitu ya, klisenya kan. Tapi ya sama kayak Pak Erik tadi, saya pernah ada di dua kaki, Bapak Ibu. Saya sharing sedikit ya. Mungkin pernah saya sharingkan di mana, saya lupa. Dan satu saat loyalitas saya dipertanyakan. Jadi saya ya kuliah S1 IT, lalu saya kerja 2 tahun di bidang IT, lalu akhirnya saya dapat surat dari Sinode Jawa Barat untuk mengerjakan proyek IT-nya di Yayasan Bina Warga itu, punya Sinode Jawa Barat. Di situ antara loyalitas kepada yayasan yang non-profit, sebetulnya non-profit gitu ya, tetapi kami harus menghidupi biaya operasional sendiri. Non-profit tapi harus profit, karena kita juga butuh duit, butuh digaji gitu ya. Tapi pekerjaannya atau jadi ada target supaya memenuhi karena ada kebutuhan operasional, tapi secara pekerjaannya ruang lingkupnya pelayanan, dituntut profesional tapi digaji gaji pelayanan. Nah, ini sesuatu yang jadi sulit gitu ya, ada di dua kaki antara pekerjaan dan pelayanan. Nah, ya itu ya punya cerita sendiri gitu. Itu menarik gitu ya, enggak segampang, saya kan kalau direktur bilang kamu tuh pelayanan, melayani Tuhan gitu ya, kamu harus pikul salibnya. Ya, tapi ya setiap bulan ya kadang nganggep, kok nggak setimpal gini dengan kerjanya yang 24 jam, dengan apa yang diterima, ya itu susahnya gitu ya di yayasan bekerja sekaligus melayani. Tapi ya itu udah dilalui. Nah, satu hari loyalitas saya dipertanyakan oleh Bina Warga ketika pada saat itu saya disekolahin, saya dapat beasiswa full, dan ada rencana bahwa saya harus kembali ke Bina Warga untuk melayani di Bina Warga. Tapi di dalam proses kuliah S2 saya, dalam proses itu saya merasa bahwa ilmu-ilmunya, apa yang saya dapetin gitu ya, termasuk ada panggilan juga gitu. Tapi di balik panggilan itu ada sesuatu yang kok saya merasa nyaman ada di jemaat. Gitu. Akhirnya di akhir kuliah itu saya memutuskan untuk
saya mau diproses jadi kader GKI sebagai full timer pendeta GKI. Nah, direkturnya, pengurus yayasannya itu kebakaran jenggot gitu ya, karena mereka juga lagi butuh orang, gitu, nggak ada yang menggantikan lagi. Akhirnya atas nama perusahaan gitu ya, atas nama Yayasan Bina Warga itu saya disurati bahwa setelah lulus saya harus istilahnya harus ada tanggung jawab kepada Bina Warga 2N+1. Jadi 2 kali masa kuliah plus 1 tahun, 7 tahun. Harus mengabdi di Bina Warga. Ya disitulah saya merasa ya loyalitas ini dipertaruhkan dan sangat sulit gitu ya memutuskannya. Sampai satu hari saya juga balas surat itu yang isinya menjelaskan bahwa ya saya punya di tengah-tengah memang punya panggilan yang berbeda. Lalu kalaupun saya menyatakan seperti ini, kalaupun saya kembali ke Bina Warga itu bukan karena saya dikontrak 7 tahun, tetapi karena ya memang saya ya mau mengabdi di situ gitu. Tapi ya saya punya panggilan lain. Nah, ya tema ini ya mengingatkan saya pada peristiwa itu gitu ya. Soal loyalitas yang dipertaruhkan itu, dan balik lagi memang ya kata hati kita gitu ya, dan pergumulan kita itu ya sangat-sangat menentukan gitu seberapa kita bisa ya loyal gitu, kita bisa ya termasuk juga kita mengabdi kepada siapa. Gitu. Thank you Pak Sam. Ya, Kembali ke Pak Ari. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada sementara juga waktu sangat terbatas. Boleh kalau masih ada satu komentar lagi, silakan. Pak Paul, masih ada yang perlu ditambahkan, Pak? Ya, saya mau tambah satu ya mengenai ya, silakan. Niko, silakan. Terkait dengan uang pelicin dan seterusnya ya. Itu fakta. Ya, jangankan bilang di Indonesia, negara maju pun demikian. Nah, kalau menurut saya, kalau kita memberikan pelicin, katakan perusahaan A, kalau dia tidak melakukan ini, pelan-pelan dia akan menciut, dan tidak tertutup kemungkinan misalnya tutup. Karyawan dia misalnya 1.000. Nah, pilih mana, Pak? Kalau tidak memberikan pelicin pelan-pelan, akhirnya 1.000 karyawan ini. Kalau 1.000 ada 2 orang anak, 2.000 orang sengsara karena di PHK. Pelan-pelan kan bisa demikian. Atau misalnya dari 1.000 terpaksa di PHK 500. Loh, karena perusahaan menciut. Menciut karena apa? Ya ini nggak ada pelicin, Pak. Kalau tidak ada pelicin, maka mempengaruhi pada faktor-faktor tertentu yang merembet ke finansial perusahaan itu. Jadi kalau menurut saya, kalau pelicin dengan maksud baik dan terpaksa, mungkin Tuhan masih bisa memahami. Yang jadi masalah, kita pelicin dengan maksud yang negatif. Berarti harus dibudgetkan ya Pak Niko ya? Kebetulan usaha saya ini tidak ada hubungan dengan pelicin. Nah ini saya berpikir begitu. Katakan misalnya, wah kontainer aja. Kalau tidak dulu ya Pak, saudara saya pernah kerja di pelayaran ya di satu kota. Saya nggak tahu sekarang atau masih. Itu untuk kan pelabuhan itu punya keterbatasan kapal berlabuh. Kan banyak, kita lihat kapal-kapal banyak di laut kan, berlabuh banyak. Itu antri, Pak. Nah, itu dulu kasih pelicin loh, Pak. Bisa lompat-lompat itu. Ngantrinya bisa duluan merapat.
Nah, ini sangat mempengaruhi terhadap proses produksi perusahaan, cash flow-nya dia, apalagi dia terikat kontrak dengan ekspor impor dan sebagainya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau perusahaan itu tidak memberikan pelicin, perusahaan ini bisa mati nggak? Bisa. Tidak tertutup kemungkinan ditutup atau penciutan karyawan. Lebih sengsara karyawannya, Pak. Anak istrinya lebih sengsara, Pak. Jadi kalau menurut saya masih bisa dipahami karena terpaksa, karena kondisi, tapi pelicin yang dilakukan oleh perusahaan ini terpaksa dan mempunyai maksud yang baik. Kalau perusahaan eksis, dia juga bisa memelihara ribuan jiwa. Demikian, Pak. Terima kasih Pendeta Niko. Iya, terima kasih. Ya, Pak Udi, topiknya masih seru dan masih betul, Pak. kita punya rasanya dari pertemuan malam ini betul tadi katanya Pak Sam, dititipkan satu tema tersendiri, pelicin atau pelumas, kayaknya topik tersendiri, Pak. Karena Paul mungkin masih mau nanggapin itu satu lagi. Boleh, masih ada yang mau menanggapi? Aduh. Enggak, Pak. Nanti terlalu licin jadinya, Pak. Terlalu licin. Ya, kita kepleset semua nanti. Iya. Jadi itu memang satu bagian yang lain selain ketika kita berbicara tentang loyalitas tadi. Tapi terima kasih untuk setiap respon dan setiap sharing dari Bapak Ibu dan terutama Pak Niko yang bersedia membagikan pengalamannya dari sudut pandang sebagai pengusaha yang dulunya juga karyawan dan Bapak Ibu yang lain juga. Malam hari ini ya, persekutuan kita akhiri. Sebelumnya kami tetap mengundang kehadiran Bapak Ibu untuk tetap hadir di persekutuan pada minggu yang akan datang. Sebentar, saya buka kerepean saya tadi cari temanya untuk yang minggu depan. Minggu depan kita akan berbicara tentang besok tanggal kita tadi hari ini sudah bicara loyalitas, tapi minggu depan kita bicaranya vocation atau vacation. Kita angkat dengan pembicara Ibu Christina Abraham. Ya, sebelumnya saya berterima kasih untuk kehadirannya dan kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada malam hari ini persekutuan benar-benar boleh kita laksanakan dan kami bersyukur bahwa malam hari ini kami kau berkati dengan berbagai wawasan dan pandangan yang dari sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi kami merasakan bahwa luar biasa penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan melanjutkan sebagian aktivitas kami dan akan beristirahat. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.